badan bulan ini kan 7 kilogram. Untuk berat badan bulan lalu itu kira-kira berapa kilogram ya Bu? Saya kurang tahu ya Bu, karena saya ini tidak memeriksakan rutin anak saya ke posyandu. Jadi untuk bulan kemarin saya tidak memeriksakannya ke posyandu, jadi saya kurang tahu. Oh begitu. Baik, di sini juga tertera bahwa pemberian MPASI itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, Ibu memberikan MPASI itu pada usia berapa? Saya memberikan MPASI pada usia 7 bulan karena pengasuh saya ini tidak mengetahui pemberian MPASI itu dimulai pada usia berapa. Jadi kita ini kurang berkomunikasi, jadi anak saya terlambat untuk MPASI. Oh, itu. Baik, untuk saat ini pemberian tekstur MPASI-nya itu bagaimana ya Bu? Saya memberikannya agak encer. Oh, keencer. Ya. Biasanya menu apa Bu yang Ibu berikan untuk MPASI itu Bu? Selama 1 bulan terakhir ini saya hanya memberikan satu bahan makanan saja seperti pisang, alpukat, kentang pure atau ubi pure. Oh, baik. Biasanya itu frekuensi makan yang Ibu berikan biasanya berapa banyak dan berapa kali Bu? Biasanya saya memberikan 3 kali sehari, itu biasanya menghabiskan 2 sendok makan. Oh iya. Berarti selama MPASI ini masih minum ASI ya Bu? Oh enggak Bu, karena pada saat anak saya berusia 3 bulan, itu ASI saya sudah tidak kuat, jadi saya memberikannya susu formula sejak usianya 4 bulan. Oh gitu. Oh, berarti sekarang sudah mengkonsumsi susu formula ya Bu? Iya. Untuk frekuensi pemberiannya itu susu formula berapa kali dan seberapa banyak ya Bu? Pemberiannya tiap 4 jam sekali, itu 120 ml sebelum MPASI. Setelah MPASI frekuensinya berkurang menjadi 3 jam sekali dan 120 ml. Oh seperti itu. Baik, saya akan hitungkan dulu ya Bu penggunaan WHO Andro. Baik Bu. Baik, ini berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan di WHO Andro, didapatkan bahwa nilai Z-score itu berat badan menurut tinggi badan yaitu kurang dari 2 Bu. Hal ini menandakan bahwa anak Ibu mengalami malnutrisi sedang. Nah, berdasarkan dari masalah-masalah dan keluhan Ibu yang telah Ibu sampaikan ke saya, dapat saya simpulkan bahwa anak Ibu itu memiliki beberapa masalah Bu, yaitu yang pertama kurangnya berat badan yang disebabkan karena ketidakcukupan asupan zat gizi Bu. Nah, berkaitan dengan kurangnya nafsu makan dan ketidaksesuaian pemberian MPASI. Masalah yang kedua yaitu keterlambatannya MPASI Bu. Hal ini kan berdampak pada tumbuh kembang anaknya dan bisa menyebabkan stunting Bu, adanya risiko stunting. Lalu itu masalah yang ketiga yaitu malnutrisi sedang pada anak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan penyakit infeksi ditandai dengan nilai Z-score berat badan menurut tinggi badan yang kurang dari -2. Lalu masalah yang keempat yaitu pengetahuan Ibu dan pengasuh Ibu tentang masalah gizi Bu. Lalu ini berkaitannya dengan komunikasi Ibu dan pengasuh Ibu yang kurang dan kurangnya perhatian Ibu tentang pola makan anaknya Ibu. Nah, baik, saya kan sudah mengetahui masalah-masalah gizi yang ada pada anak Ibu ya. Kita akan mencari alternatif solusi yang sekiranya dapat Ibu implementasikan atau Ibu dapat terapkan di kehidupan sehari-hari Ibu. Dan insya Allah alternatif ini tidak memberatkan Ibu. Nah, saya memiliki beberapa alternatif ya Bu, alternatif solusi yakni yang pertama pemantauan berat badan dan tinggi badan yang teratur Bu, sebulan sekali di posyandu. Jadi salah satu dari Ibu atau pengasuh Ibu dapat ke posyandu untuk memeriksakan anaknya secara rutin agar berat badannya dan tinggi badannya terpantau Bu. Lalu alternatif yang lain yakni Ibu dapat menaikkan tekstur MPASI. MPASI-nya kan tadi encer ya Bu? Iya. Nah, itu kan sudah usia 8 bulan ya. Kalau 8 bulan itu teksturnya menjadi lebih kasar dan kalau bisa diperkenalkan makanan yang finger food. Selain itu menu MPASI-nya itu lebih baik bervariasi dalam bentuk maupun bahan makanannya Bu. Kan tadi Ibu cuma membelinya kan pisang, pure alpukat dan yang cuma satu bahan aja Bu. Kalau bisa itu ada proteinnya, karbonya, sayurannya. Nah, di sini saya punya ini Bu,
leaflet, namanya leaflet gizi seimbang ya Bu. Sebentar. Nah, untuk di sini kan Ibu di sini bisa lihat ya Bu, dia untuk anak dengan berat badan kurang. Nah, tujuannya ini untuk menanamkan kebiasaan makan yang baik dan memelihara tumbuh kembang anak. Lalu untuk memberikan anak sesuai kebutuhan agar untuk mengejar kekurangan berat badan Bu. Prinsip makan yang sesuai itu tinggi kalori dan tinggi protein, lalu aneka ragam makanan seperti ada karbonya, ada sayurannya, ada proteinnya dan ada buahnya. Dan makanan-makanan yang dianjurkan itu untuk karbohidrat itu bisa dari nasi tim, bubur atau kentang Bu. Kalau untuk protein hewani, untuk sumber protein itu ada dua, protein hewani dan nabati. Kalau yang hewani itu ada daging, ada ayam, telur, ikan dan yang lain-lain. Untuk nabatinya ada tempe, tahu dan kacang-kacangan ya Bu. Lalu untuk sayuran, kalau bisa anak ibu itu diperkenalkan ke semua jenis sayuran yang berwarna hijau maupun berwarna merah ya Bu, sebagai sumber vitamin A dan sumber vitamin E. Lalu untuk buah-buahannya, di sini buah-buahan itu bisa diperkenalkan melalui sari buah atau seperti pure tadi ya Bu. Baik. Jika saya boleh memberi masukan kepada Ibu ya, Ibu ini harus memperhatikan pola makan anak Ibu dan pengetahuan Ibu tentang gizi sehingga tidak ada lagi hal-halnya seperti ini Bu, dan dapat mencegah hal-hal seperti ini ya. Baik, setelah kita berdiskusi, saya harapkan Ibu dapat menyimpulkan dari hasil yang kita peroleh pada hari ini Bu. Baik Bu, dari yang saya terima atau saya simpulkan bahwa saya harus membawa anak saya ke posyandu secara rutin setiap 1 bulan sekali untuk memantau tinggi badan dan berat badan anak saya. Lalu saya harus menaikkan tekstur empati anak saya menjadi lebih kasar atau memperkenalkan dengan finger food. Lalu untuk variasi menu MPASI yang lebih beragam atau bervariasi dengan mengisi karbohidrat, protein, lemak, dan sayur buah. Lalu saya harus meningkatkan komunikasi saya dengan pengasuh saya supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi dan meningkatkan pengetahuan gizi saya Bu. Jadi Bu, benar sekali seperti itu ya. Alhamdulillah Ibu, jika Ibu sudah paham, mudah-mudahan anak Ibu dapat segera sembuh dan bisa kembali ke berat badan normal. Mungkin ada yang Ibu belum paham atau mau yang ditanyakan? Sudah cukup sejauh ini karena penjelasannya juga sudah baik, jadi saya mudah mengerti. Mungkin adakah penilaian Ibu tentang jalannya pembicaraan kita dari awal sampai saat ini Bu? Sudah cukup baik ya Bu, karena saya sudah dijelaskan dengan tutur dan mudah dipahami, jadi saya mudah untuk paham. Baik, jika begitu kita cukupkan dulu konseling hari ini. Barangkali ada baiknya kita bertemu lagi. Jika Ibu setuju, kapan kita akan bertemu lagi Bu? Mungkin bulan depan saya akan kesini lagi ya Bu. Oh iya, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, kita akhiri sesi